sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'd. Segenap jamaah majlis ta'lim dan dzikir al-halaqatul munfarijah, para guru, para ustaz, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini dengan nikmat iman dan Islam serta kesehatan kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah dan apa yang kita laksanakan ini termasuk bagian dari amal baik kita di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, manusia itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada jenis orang, ada kelompok orang yang memang selalu bergantung kepada Allah, setiap hari mengetuk pintu Allah dengan tafwid atau dengan kepasrahan. Wujud dan adamnya, ada atau tidaknya, hasil atau tidaknya permohonan dia pasrah saja kepada Allah. Jadi setiap hari mengetuk pintu Allah, setiap hari minta dan mohon-mohon kepada Allah. Tapi andai tidak diberikan ijabah oleh Allah, andai tidak diberikan kabul, adanya permohonan itu dikabulkan maupun tidak, ini sama buat dia. Ini kelompok manusia yang pertama. Karenanya kelompok manusia yang pertama ini karena memang sudah benar-benar bergantung kepada Allah, ta'alluqnya kepada Allah benar-benar kuat, akhirnya ridho. Apapun yang ditetapkan oleh Allah, mau dikasih ke, mau enggak, maka dia ridho. Kita misalnya ditetapkan oleh Allah sehat lahir batin, keluarga semua nyaman, meskipun duitnya banyak, kira-kira ridho nggak? Ridho nggak? Iya, duitnya banyak. Nah sekarang kalau dikasih yang sebaliknya, bandingannya dikasih ya sakit, kemudian keluarga juga ya lagi amburadul semuanya, kemudian badan juga, rezeki juga lagi seret banget, kira-kira ridho apa enggak kita? Nah kalau kelompok manusia yang pertama, kelompok manusia yang selalu bergantung kepada Allah, mengetuk pintu Allah, maka ada dan tidaknya, ada dan tidak adanya kabul sama buat dia. Ada dan tidak adanya jawaban dari Allah, permohonannya dikabulkan maupun tidak oleh Allah, maka dia akan tetap sama seperti itu. Karenanya dia akan ridho. Inilah orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu'an, orang-orang yang Allah ridho kepada mereka. Kenapa Allah ridho kepada mereka? Karena mereka ridho kepada Allah. Ridho, Allah nggak ngasih ridho, Allah kasih juga ridho. Ini kelompok orang yang pertama. Sebagian orang-orang yang tentu termasuk orang-orang khas, orang-orang khusus, ini sudah sampai pada maqam ridho. Kemudian yang kedua ada manusia, ada kelompok orang yang dia mengetuk pintu Allah, bergantung kepada Allah terus menerus. Kemudian dia kembali kepada dirinya, dia introspeksi. Kalau permohonan-permohonannya belum terwujud, kalau doa-doanya belum dikabulkan oleh Allah, maka dia kembali kepada dirinya dan introspeksi. Mungkin masih ada syarat-syarat yang belum saya penuhi. Mungkin ada beberapa ketentuan yang seharusnya ini saya lakukan, tapi ini belum saya lakukan. Akhirnya dia kembali kepada diri sendiri, merasa bahwa saya masih kurang, doa saya masih belum sepenuhnya,
kesungguhan saya juga belum, keikhlasan saya belum, jadi masih introspeksi pada diri sendiri. Kelompok orang yang kedua ini mungkin kelompok orang pada umumnya. Insya Allah kita termasuk di sini nih. Kelompok orang yang kedua ini ketika tidak diberikan qabul oleh Allah, maka dia introspeksi pada diri sendiri, ada syarat-syarat mungkin dari diri saya yang belum saya penuhi. Karena permohonan atau qabulnya satu doa itu hadirin, itu kan ada rumusnya. Kalau syaratnya udah dipenuhi semuanya, pasti qabul. Yakin ya? Kalau syaratnya sudah terpenuhi, itu tidak bisa tidak, pasti qabul. Syaratnya supaya jadi 100% itu harus 25% tambah 25% tambah 25% tambah 10% tambah 15%. Cuma sayangnya kadang-kadang kita cuma tahu sampai 85%. Yang 15% tetap rahasia Allah. Oleh karenanya ada yang tersembunyi tetap dari isi Allah. Kadang-kadang yang 25% ini kita nggak tahu. Akhirnya apa ya? 0. Walaupun modalnya 20 kali 20 tambah ya, 20 tambah 20 lagi tambah 25 lagi, walaupun banyak modalnya, tapi kalau dikali 0 hasilnya berapa? 0 juga udah, karena kita belum memenuhi syarat ini. Tapi kalau syaratnya sudah terpenuhi semua, pasti qabul, pasti, itu yakin. Yang namanya permohonan itu seperti itu. Hanya saja ada beberapa syarat, banyak bahkan, bukan hanya sekedar ada, tapi banyak beberapa syarat yang kita nggak tahu dan cuma Allah yang tahu itu. Ini kelompok orang yang kedua, jenis manusia yang kedua, ini dalam kaitannya dengan permohonan. Kalau dia dikabulkan oleh Allah, maka agama itu jadi benar-benar pegangan dia. Artinya makin giat ibadahnya pasti, karena dikabul oleh Allah, dijaga oleh Allah doa-doanya, dan dia bisa introspeksi diri. Nah, kelompok orang yang ketiga, ini ada orang yang dia minta sama Allah, sama mengetuk-ketuk pintu Allah juga, tapi tanpa menjalankan kewajiban-kewajibannya. Minta juga pada Allah, tapi maksiat juga. Sholat boro-boro, tapi dia minta sama Allah. Nah, kelompok orang yang ketiga ini orang-orang yang lalai. Dia minta kepada Allah, tidak dikabulkan oleh Allah, karena tidak mau introspeksi juga. Padahal banyak sekali syarat-syaratnya yang harus dia penuhi, bahkan kewajiban-kewajiban yang harusnya dia laksanakan, ini tidak dilaksanakan oleh dia. Maka ini sebenarnya jadi satu bahan untuk dia berkaca, tapi dia nggak mau ngaca. Ini kelompok orang yang ketiga, ini orang-orang yang lalai. Nah, orang-orang yang lalai ini, kalau seandainya tidak dikabulkan oleh Allah, ya dia nggak mau introspeksi. Tapi kalau dikabulkan, belagu. Gua nggak pernah sholat tapi kabul terus. Gua nggak pernah ngaji, hasil terus yang gue pengen seucap jadi. Itu yang namanya istidraj, saudara. Naudzubillah. Ini kelompok orang yang ketiga. Nah, kita dari minggu ke minggu, dari malam Kamis ke malam Kamis, doa sama-sama. Kita mohon kepada Allah, ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang kelompok yang kedua. Atau kalau bisa naik lagi, upgrade. Upgrade itu naik ke kelompok yang pertama, yaitu ridho. Mau dikabulkan sama Allah ataupun tidak, namanya hadir kamilahan mah hadir aja udah, ridho aja. Ya kamilahan puyeng, nggak kamilahan puyeng juga. Jadi mendingan mana? Mendingan kamilahan, udah ditakdirin bisa kamilahan aja, itu udah merupakan undangan spesial. Karena hadiah Allah ini Allah berikan di muka. Artinya di muka, di depan itu udah Allah kasih. Walaupun kita belum tentu hasil hajat kita, belum tentu dikabulkan permohonan kita, tapi kita ditakdirkan untuk bisa sholat, takdirkan buat ngaji, itu aja udah hadiah dari Allah. Maka kalau bisa naik upgrade ke kelompok yang pertama, naik tingkat, itu maka akan mendapat ridho tadi. Kita ridho kepada ketetapan-ketetapan Allah meskipun tidak dikabulkan, dan Allah pasti akan ridho kepada kita. Kalau udah Allah ridho kepada kita, enak aja. Mau ditempatin di mana aja, karena Allah ridho kepada kita, kita ridho kepada Allah, pasti tenang bawaannya. Kaitannya dengan doa, hadirin, satu waktu Rasulullah pernah berpesan, idza adalla ahadukum syai'an fi ardin, ketika salah seorang kalian ini kehilangan sesuatu di satu daerah, di satu bumi, laisa fiha anisun, yang di situ nggak ada siapa-siapa, wa arada
ayyu'ina wa aradal auna, dan pengen minta pertolongan. Kita datang suatu tempat nggak kenal siapa-siapa, nggak ada yang bisa kita mintain tolong, tapi kita pengen minta tolong, ada barang kita yang hilang. Maka kata Rasulullah, maka mohonlah pertolongan. Fa inna lillahi, maka karena sesungguhnya Allah memiliki ibadan la narahu, sesungguhnya Allah punya hamba-hamba yang kita nggak lihat. Allah punya hamba-hamba yang termasuk rijalul ghaib, atau orang-orang yang memang tidak bisa kelihatan oleh kita, dan itulah yang akan membantu kita. Sampai nih di satu daerah yang kita nggak kenal siapa-siapa, sepi, benar-benar sepi, mau minta tolong kepada siapa? Nah, kalau kita kiranya mau minta pertolongan, maka kita mohon pertolongan tentunya pertama kepada Allah, dan bisa juga, boleh juga dia bolehkan, dan Rasulullah mengajarkan boleh juga minta pertolongan kepada hamba-hamba Allah yang lain. Ini yang namanya tawasul. Jadi tawasul, boleh tawasul dengan amal. Kita pernah baca sholawat, ya Allah barokah sholawat kamilah yang pernah saya baca, bayarkan utang saya misalnya. Ya kalau utang cuma 200.000 masa nggak kebayar, kamilah berapa kali. Ya Allah dengan barokah puasa saya, itu bisa tawasul dengan amal. Bisa juga tawasul dengan orang-orang soleh, apalagi tawasul dengan Rasulullah, dengan selawat. Bisa juga dengan tawasul dengan orang-orang soleh yang kita nggak kenal. Nah, sementara kita di sini hadirin, kita sering sebut nama muallif, pengarang kitab, kita sering sebut nama Imam Ghazali, kita sering sebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, para wali-wali yang kita sebut dalam tawasulan atau kirim-kirim Fatihah, itu semua bisa kita jadikan sebagai tawasul insyaallah. Yakin bahwa kalau kita sudah pada titik la haula wala quwata illa billah, bahwa kita nggak bisa apa-apa, maka nanti yang backup, yang ambil alih guru-guru kita, yang ambil alih untuk menyampaikan proposal kita. Doakan proposal ya, menyampaikan proposal kita, itu nanti guru-guru kita, wali-wali Allah, Mbah Bisri, kemudian Mbah Khalil, ini semua yang menyampaikan beliau-beliau ini. Karena beliau-beliau inilah yang posisinya memang lebih dekat pada kita. Kalau kita pengen minta tanda tangan presiden, masa minta ke RT? Mintanya kemana kira-kira yang paling dekat sama presiden? Menteri lah minimal, minta sama menteri. Nah, dengan kedekatan para wali, kedekatan guru-guru kita kepada Allah, maka kita boleh bertawasul dengan guru-guru kita ini. Nah, kaitannya dengan doa juga dengan tawasul, yang hadirin pegang itu adalah tawasul pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu yang bagian paling bawah yang cetak tebal, itu jawabannya. Nah, kemudian yang atas itu adalah bacaan tawasulnya. Udah dipegang semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi saya tandain tuh? Ibadallah, rijalallah, aghithuna liajlillah, wa kunu aunana lillah, asa nahdha bifadlillah, alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddin khalisna anil balwa ya Allah, ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya
أنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا عن البلوى يا الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا عن البلوى يا الله فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشارتي ويصفو وقتنا لله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا عن البلوى يا الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا عن البلوى يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا عن البلوى يا الله. الفاتحة. Para ulama mengatakan ini mujarrab. Mujarrab itu artinya sudah dibuktikan. Kalau kita bertawasul kepada orang-orang soleh pasti hasil insya Allah. Kalau belum hasil berarti ada syarat-syarat yang belum terpenuhi. Sholatnya kali apa sedekahnya. Mudah-mudahan bermanfaat.